Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 12 Januari 2026. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Berubah Baik atau Berubah Menjadi Buruk. Firman Tuhan terlebih dalam Yeremia 2 ayat 20 sampai dengan ke-21. Sebab dari dahulu kala engkau telah mematahkan kukmu, telah memutuskan tali pengikatmu dan berkata, aku tidak mau lagi diperbudak. Bahkan di atas setiap bukit yang menjulang dan di bawah setiap pohon yang rimbun, engkau berbaring dan bersundal. Namun aku telah membuat engkau tumbuh sebagai pokok anggur pilihan, sebagai benih yang sungguh murni. Betapa engkau berubah menjadi berpohon berbau busuk dan pohon anggur liar. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, dalam suasana masih awal-awal tahun di bulan Januari, hari ke-12 ini, biarlah kami punya sebuah komitmen dan sebuah tekad bahwa kami akan mengalami perubahan, tetapi tentunya perubahan yang menjadi lebih baik dan bukan menjadi lebih buruk. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Masih di awal-awal tahun tentunya kita banyak sekali tekad, keinginan, harapan. Lalu kemudian kita akan bertekad untuk bertambah, bertambah, dan bertambah lagi. Apa yang membuat kita ingin bertambah? Tentunya yang paling dasar, kita ingin bertambah bahagia, kita ingin bertambah sehat, kita ingin bertambah mengalami kemajuan di dalam seluruh aspeknya. Dan tentunya Tuhan menyediakan semuanya itu. Bahkan kalau manusia tidak jatuh di dalam dosa, kita tidak perlu berjuang dan bermimpi supaya kita bertambah sehat. Karena kalau manusia tidak jatuh dalam dosa, manusia akan tetap sehat. Kita tidak perlu berdoa supaya Tuhan berikan kepada saya panjang umur. Karena kalau manusia tidak jatuh dalam dosa, manusia tidak akan mengalami kematian. Kalau kemudian kita berdoa supaya kita bertambah aman, lancar, tidak mengalami hambatan, kesulitan, dan tantangan. Kalau manusia tidak jatuh di dalam dosa, manusia tidak akan mengalami hambatan, kesulitan, tantangan. Semua dikerjakan dalam penuh dengan sukacita dan kebahagiaan. Lalu apa yang kita perjuangkan? Biasa manusia akan berjuang memikirkan diri sendiri. Dalam ayat yang ke-20 dikatakan, sebab dari dahulu kala engkau telah mematahkan kukmu, telah memutuskan tali pengikatmu, dan berkata, aku tidak mau lagi diperbudak. Bagian daripada ayat 20 adalah sebuah pemahaman negatif tatkala Tuhan melarang ini, melarang itu, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Bagi orang yang memang suka berbuat dosa, maka dia berkata, aku tidak suka dikenakan kuk oleh Tuhan. Aku tidak suka dikenakan tali pengikat, baik itu tali pengikat kebenaran. Aku tidak mau menuruti suaramu. Aku akan berjuang, melakukan pemberontakan kepada Allah. Aku akan melakukan apa yang benar menurutku, apa yang menyukakan hatiku. Itulah manusia. Sehingga pada bagian yang berikut dikatakan bahkan di atas setiap bukit menjulang dan di bawah setiap pohon yang rimbun engkau berbaring dan bersundal. Bersundal di sini punya arti memang melakukan perjinahan, tapi bersundal dalam arti yang lebih luas adalah melakukan dosa, kekejian, kenajisan yang di hadapan Allah. Itu adalah dosa mencemarkan tubuh Kristus. Tubuh Kristus tidak hanya tubuh kita lewat makanan yang kita makan, tetapi pikiran kita adalah tubuh Kristus yang ada dalam diri kita, perasaan kita, mulut kita, kemudian juga segala apa yang diniatkan di dalam hati dan pikiran kita. Maka bersundal di dalam pengertian yang lebih luas, kita melakukan dosa perjinahan, baik secara jasmani maupun rohani. Kita melakukan segala sesuatu dengan tujuan, aku tidak mau dikenakan lagi kuk oleh Allah. Aku tidak mau dikenakan tali pengikat. Sementara Tuhan berkata, namun aku telah membuat engkau tumbuh seperti anggur pilihan, sebagai benih yang sungguh murni. Gambaran tentang kita adalah anggur pilihan, adalah gambaran tentang umat pilihan, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, untuk menyatakan tentang perbuatan-perbuatan ajaib Allah kepada seluruh dunia ini. Tetapi apa yang kita pilih?
Kita memilih dikatakan betapa engkau berubah menjadi pohon berbau busuk, pohon anggur liar, pohon berbau busuk dan pohon anggur liar. Pohon berbau busuk itu biasanya adalah pohon-pohon yang sudah mati, sudah tumbang, lalu kemudian dipenuhi dengan jamur melewati proses pembusukan. Lalu pohon anggur liar berarti dia tidak menyerahkan dirinya untuk diserahkan kepada petani, dikelola sedemikian rupa, dia tumbuh semau-maunya. Oleh sebab itu pada ayat yang ke-20 dikatakan, aku tidak mau dikenakan kuk, aku akan mematahkan kuk yang Tuhan berikan. Aku tidak mau diikat oleh tali, dan tali itu aku akan putuskan. Hidup semau-maunya, hidup sesuai dengan hawa nafsu. Apa yang kita inginkan pada tahun ini? Biarlah kita berubah. Kalau kita hidup seperti yang dijelaskan tadi dalam ayat 21, kita hidup seperti pohon berbau busuk, kita seperti pohon anggur liar. Biarlah kita kembali, ya Tuhan, kalau aku sudah salah jalan di tahun yang lalu, biarlah pada tahun ini aku menjadi seperti ayat 21 bagian A. Aku kembali sebagai pokok anggur pilihan, dan aku menjadi benih yang sungguh murni di hadapan Allah. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, menjadi pohon berbau busuk tidak akan memberikan manfaat. Menjadi anggur liar bisa memberikan manfaat, tetapi tidak akan sebaik daripada anggur yang memang dikelola, ditata sedemikian rupa, dirawat sedemikian rupa, diberikan pupuk sedemikian rupa, dijaga sedemikian rupa. Anggur liar adalah hidup asal saja lewat. Sama dengan asal saja lewat berarti semaunya dia. Dia tidak mau dikenakan kuk, dia tidak mau dikenakan tali yang mengikat di dalam kebenaran. Dia hidup semau-maunya. Biarlah kita melakukan resolusi, kita melakukan komitmen. Ya Tuhan, kalau aku adalah pohon yang berbau busuk, kalau aku adalah anggur yang liar, kalau aku selama ini tidak mau dikenakan kuk oleh Allah, aku tidak mau diikat oleh Tuhan dalam kebenaran. Ampuni Tuhan, dan biarlah di tahun yang baru ini kami melakukan sebuah resolusi untuk taat sepenuhnya kepada Allah. Karena ketaatan kepada Allah, keterikatan di dalam kebenaran, ayat 21 mengatakan, engkau akan jadi pohon anggur pilihan, dan engkau akan menjadi benih yang sungguh murni. Biarlah kita berjuang, berubah, bukan menjadi lebih buruk, tapi berubah menjadi lebih baik. Kata-kata kita lebih bijaksana, pikiran kita lebih positif, perasaan kita tidak punya prasangka dan menyimpan berbagai perasaan negatif, baik membenci, baik kepahit-pahitan, baik iri hati, maupun perasaan mungkin patah semangat, tidak mempercayai Allah. Lebih baik aku mati saja menghadapi masalah demi masalah yang tidak kunjung berhenti. Ingatlah Ayub, ingatlah tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang mengalami berbagai macam kesulitan. Tentunya contoh dan teladan yang paling utama adalah Kristus yang dengan rela melewati seluruh penderitaan, melewati seluruh proses kesulitan, bahkan kematian, karena dia melaksanakan sebuah karya Allah, karya keselamatan buat kita semua. Sahabat seperjalanan, hidup tidak cukup buat hidup. Kita akan menghadapi persoalan, kesulitan, namun biarlah persoalan dan kesulitan itu karena kita hidup berjalan bersama dengan Allah, karena kita hidup terus menjadi berubah semakin baik di hadapan Allah. Kesulitan, melepaskan dosa yang kita sukai, lalu kita lepaskan dalam kuasa darah Yesus, tentu mengalami kesulitan. Namun tatkala kita rela dan kita bertekad, Tuhan, aku mau berubah menjadi semakin baik dan bukan semakin buruk, menjadi anggur pilihan, benih yang murni, bukan pohon yang busuk atau anggur liar. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan, yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu rencana Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.